Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih bahwa suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pergi untuk menyaksikan keajaiban yang ada di dasar laut. Akhirnya Nabi Sulaiman pun pergi bersama bala tentaranya yang terdiri dari bangsa jin, bangsa manusia, serta bangsa hewan. Kemudian mereka semua tibalah di tepi pantai, tetapi di sana tidak ada apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan pada jin Ifrit, "Wahai Ifrit, menyelamlah engkau ke dasar samudera, apa yang ada di dalamnya dan bawa ke hadapanku." "Baik Baginda Raja, saya akan melaksanakan titah Baginda," saud jin Ifrit. Lalu dia menyelam sebanyak 3 kali, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya pada hadirin, pada tentara manusia, "Siapa yang mampu membawakan aku sesuatu yang Allah maksudkan agar aku menyaksikan kebesarannya?" Lalu seorang ahli hikmah yang bernama Asib, "Saya Baginda, saya sanggup insya Allah. Dalam sekejap mata saya sudah membawa ke hadapan Baginda." Akhirnya ahli hikmah yang bernama Asib itu menyelam ke dasar laut, dan dia dengan sekejap mata membawa sebuah kubah yang sangat indah, yang berkilauan, yang terbuat dari jamrud mutiara dan mutiara jambarjat yang sangat indah, yang di dalamnya terdapat seorang anak soleh yang sedang sholat. Nabi Sulaiman pun berkata, memberikan salam, "Assalamualaikum wahai anak soleh, hamba Allah." Pemuda soleh itu menjawab, "Waalaikumsalam Baginda Raja." Lalu Baginda Nabi Sulaiman bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya wahai anak soleh? Dan mengapa engkau berada di dalam kubah di dasar samudera?" Akhirnya pemuda soleh itu menceritakan kejadian yang dulu dia alami, bahwa ia adalah umat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kurun waktu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Sulaiman adalah kurang lebih 400 tahun. Menurut riwayat, "Saya dulu mempunyai seorang ibu yang lumpuh dan seorang ayah yang sudah tua yang buta matanya, dan saya mengurusnya dari mulai saya kecil sampai mereka tua. Saya yang memberinya, yang menyuapi makannya, yang memandikannya, dan yang menggendong ibunya kemanapun pergi, dan juga ayahnya diurusi dengan sangat telaten dan penuh kasih sayang. Sehingga suatu ketika ibunya mendekati ajalnya, dia berdoa pada Allah SWT, "Ya Allah, jadikanlah anakku panjang umurnya dan dia kuat untuk beribadah kepadamu untuk selama-lamanya." Lalu ibunya pun meninggal. Tak lama berselang setelah itu, lalu ayahnya pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku berada di tempat jauh dari jangkauan manusia dan setan, sehingga dia terlindung dari godaan setan." Dan ayahnya pun tak lama meninggal dunia. Setelah itu anak soleh itu menguburkan ibu dan bapaknya di pemakaman. Setelah itu, setelah dia berdoa, memanjatkan doa untuk pengampunan ibunya kepada Allah SWT, ia pun untuk menangkan pikirannya, pergilah dia ke tepi pantai. Sesampainya di pantai, dia sangat terkejut melihat sebuah kubah mutiara yang terbuat dari jamrud yang sangat indah berkilauan. Akhirnya karena penasaran, ia pun masuk ke dalamnya untuk melihat-lihat. Tetapi tidak disangka olehnya, tiba-tiba
seorang malaikat datang dan menutup kubah itu, lalu membawanya ke dasar samudra. Kejadian ini adalah berkat doa ibu bapanya sebelum ia meninggal. Akhirnya Nabi Sulaiman pun bertanya, jadi bagaimana engkau makan tiap hari dan bagaimana engkau istirahat? Ceritakanlah keadaanmu. Wahai Nabiullah, setiap hari seekor burung membawakan saya labu berwarna kuning, yang jika saya makan, hilanglah rasa lapar saya untuk selamanya, dan rasa haus saya selamanya, serta rasa ngantuk untuk selamanya, sehingga saya hanya ingin beribadah saja tak henti-hentinya. Subhanallah, itu sebuah keajaiban yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menyahut, lalu sekarang aku tawarkan padamu, apakah engkau mau ikut denganku jadi pembesar kerajaan, atau engkau kembali ke tempatnya, ke tempatmu dulu? Pemuda soleh itu menjawab, wahai Nabiullah, dengan segala hormat, bukannya saya tidak menghargai baginda, tetapi saya lebih suka saya dikembalikan ke tempat asal saya di dasar samudera, karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang saya sangat senang menerimanya dan sangat bersyukur untuk menerimanya. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyuruh Asif untuk mengembalikan pemuda soleh itu ke dasar samudera tersebut. Dari kisah di atas kita ambil pelajaran bahwa kerajaan Nabi Sulaiman akan binasa dan gelar bangsawan yang diberikan Nabi Sulaiman juga akan punah, sehingga anak soleh itu memilih untuk kembali ke tempatnya yang merupakan anugerah dari Allah, yaitu ke dasar samudera dengan segala keajaibannya. Dan ini pun adalah pelajaran bahwa amal soleh seperti memuliakan orang tua, puasa, zakat, membaca tasbih dan sebagainya adalah kekal di sisi Allah SWT untuk simpanan kita kelak di akhirat. Sedangkan kerajaan, jabatan, dan apapun akan musnah binasa pada waktunya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman menemukan pemuda soleh. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita bahwa kita harus melakukan kebajikan-kebajikan yang kelak membantu kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di hari kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.